Mengenal Abu Nawas, penyihir Sufi yang dikenal jenaka. Abu Nawas merupakan sosok penyair dan Sufi terkenal dalam sejarah perkembangan peradaban Islam. Namanya identik dengan kisah 1001 Malam dan syairnya yang berjudul Al-I'tiraf atau Pengakuan. Bagi sebagian orang, ia dikenal karena kisah jenakanya. Namun, bagi sebagian yang lain, ia adalah salah satu penyair terbesar dalam sejarah sastra Arab klasik. Di Indonesia, namanya kerap disamakan dengan sosok Nasruddin Hoja, padahal keduanya adalah sosok yang berbeda. Abu Nawas hidup di kota Baghdad pada abad ke-8 Masehi di masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Amin. Sedangkan Nasruddin Hoja hidup di Turki pada abad ke-13 Masehi di masa Kesultanan Seljuk Rom. Pada masa mudanya, Abu Nawas dikenal sebagai penyair yang nyentrik. Tema syairnya banyak berkutat pada masalah anggur dan cinta. Hal tersebut tidaklah mengherankan karena semasa mudanya ia menyukai kehidupan hura-hura dan berpesta pora. Abu Nawas pada masa mudanya adalah pemabuk berat. Meski begitu, kepiawaiannya dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti, walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu menelurkan mutiara-mutiara kata yang indah. Pergeseran tema syair terjadi seusai ia dipenjara. Faktor usia juga berpengaruh terhadap tema-tema syair yang semakin religius, seperti tema tentang pertaubatan dan masa penantian di hari tua. Dengan kecerdikan dan kelucuan tingkahnya, ia mampu melewati ujian yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Kejeniusan otaknya juga sangat ditakuti semua orang, termasuk juga sang raja. Bahkan berkat kecerdikannya, ia selamat dari hukuman mati. Pada hari itu, Abu Nawas mengumumkan dirinya sebagai ahli nujum atau tukang ramal nasib. Sejak membuka praktek meramal nasib, Abu Nawas sering mendapat panggilan dari orang-orang terkenal. Kini, Abu Nawas tidak saja dikenal sebagai orang yang handal dalam menciptakan gelak tawa, tetapi juga sebagai ahli ramal yang jitu. Mendengar Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, maka Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa khawatir. Baginda curiga jangan-jangan Abu Nawas bisa membahayakan kerajaan, maka tanpa pikir panjang Abu Nawas ditangkap. Abu Nawas sejak semula yakin Baginda Raja kali ini berniat akan menghabisi riwayatnya. Tetapi Abu Nawas tidak begitu merasa gentar. Mungkin Abu Nawas sudah mempersiapkan tameng. Setelah beberapa hari meringkuk di dalam penjara, Abu Nawas digiring menuju tempat kematian. Tukang penggal kepala sudah menunggu dengan pedang yang baru saja diasah. Abu Nawas menghampiri tempat penjagalan dengan amat tenang. Baginda merasa kagum terhadap ketegaran Abu Nawas, tetapi Baginda juga bertanya-tanya dalam hati, mengapa Abu Nawas begitu tabah menghadapi detik-detik terakhir hidupnya? Ketika Algojo sudah siap mengayunkan pedang, Abu Nawas tertawa-tawa sehingga Baginda menangguhkan pemanculkan. Beliau bertanya, "Hai Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa ngeri menghadapi pedang Algojo?" "Ngeri tuanku yang mulia, tetapi hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Engkau merasa gembira?" tanya Baginda kaget. "Betul Baginda yang mulia, karena tepat 3 hari setelah kematian hamba, maka Baginda pun akan mengangkat menyusul hamba ke liang lahat. Karena hamba tidak bersalah sedikit pun," kata Abu Nawas tetap tenang. Baginda gemetar mendengar ucapan Abu Nawas dan tentu saja hukuman pancung dibatalkan. Abu Nawas digiring kembali ke penjara. Baginda memerintahkan agar Abu Nawas diperlakukan istimewa. Malah Baginda memerintahkan supaya Abu Nawas disuguhi hidangan yang enak-enak. Tetapi Abu Nawas tetap tidak merasa tinggal di penjara. Abu Nawas berpesan dan setengah pengancam kepada penjaga penjara bahwa bila ia terus-menerus mendekam dalam penjara, ia bisa jatuh sakit atau meninggal. Baginda Raja terpaksa membebaskan Abu Nawas setelah mendengar penuturan penjaga penjara. Cerita lainnya, ada kisah punya kancing besar di celana, Abu Nawas dapat uang banyak dari raja. Abu Nawas ditantang teman-temannya untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai Baginda Raja.
Dia diminta jangan sampai membuat raja marah. Tetapi sebaliknya, yakni tertawa. Jika berhasil, maka dia bakal mendapatkan uang banyak 1.000 dirham. Ya sudah, besok kita bertemu raja, dan aku akan melakukan hal yang dipandang tabu, ucap Abu Nawas yang mendapat ide. Teman-temannya pun bingung, masa sih Abu Nawas bisa melakukan tantangan sulit itu? Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Ia memakai baju yang kancingnya disusun berdasarkan ukuran kecil ke besar, dan di atas sorbannya juga ada kancing besar. Raja bertanya, "Hai Abu Nawas, kamu sedang melucu apa hari ini? Pakai kancing yang ukurannya aneh, kecil kemudian besar." "Ya Raja, saya masih punya ukuran yang lebih besar lagi," jawab Abu Nawas. "Di mana?" tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Abu Nawas lalu berbalik badan, kemudian dia menungking ke hadapan raja. Pantatnya digoyang-goyang, ternyata kancing paling besar ditaruh di balik celana. Lalu raja tertawa terpingkal-pingkal. Begitu juga teman-teman Abu Nawas yang menantangnya ikut tertawa terbahak-bahak tidak berhenti. Akhirnya Abu Nawas pun mendapat hadiah uang sebanyak 1.000 dirham karena melakukan sesuatu hal. Kalau orang bisa melakukan itu pasti akan marah. Tetapi Baginda Raja malah tertawa kegirangan. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kisah tentang Abu Nawas. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengambil hikmahnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe untuk informasi selanjutnya. Terima kasih.